Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa, kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Saya sangat percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Amin saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah di minggu yang terakhir di bulan ini. Kita naikkan pujian, sukacita kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita masuk di hadirat Tuhan, menyembah, bersukacita. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akui, percaya semua karena anugerah-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu buat kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan yang sempurna buat kami semua. Saat ini Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau masuk dengan ucapan syukur kami, nyanyian pujian kami, penyembahan dari hati kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, pengurapan-Mu semua dalam hidup kami, ada dalam atas kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami semua. Untuk kami siap beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap masuk hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dengan sukacita. Mari Bapak Ibu saya ajak kita bersukacita, kita tepuk tangan sama-sama dengan musik. Untuk kami masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari musik memuji Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik ya Tuhan buat kami semua. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Mari nyanyikan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Katakan, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan memberikan kami puji-pujian untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat dan menjadi percaya. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lagi nyanyikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Hey, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Katakan, lalu percaya kepada Tuhan. Hey, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya, yo. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law.
yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Percaya Tuhan, ketika kami banyak memuji dan menyembah-Mu Tuhan, ada banyak orang yang melihat, lalu mereka percaya kepadamu Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi untuk kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalabaya. Bapak Ibu, saya ajak kita angkat tangan kita buat Tuhan. Di tahun 2025 ini tahun penuaian jiwa-jiwa. Saya percaya dari hidup kita ada banyak orang melihat Yesus lalu percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami alami hari-hari ini, dalam doa-doa kami, ketika kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau pasti menjawab kami. Dan tepat pada waktunya Engkau menjawab kami. Sebab Engkau penolong kami. Engkau kekuatan kami. Kami hanya berharap dan bersyukur kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari sekali lagi nyanyikan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkau setia Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kekuatan kami, penolong kami yang sejati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya ajak kita nyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya, buat pertolongannya, buat kekuatannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Oralaba shandaralabo inaralabashe iralaba shankatakanaralabo inaralabayaralamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oralabasha katakaralabayaralabashandaralab. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, siapkan hati kami, sebab kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, menuntun kami. Terima kasih Aba Bapa, Kau sungguh baik, kekuatan kami, Kau penolong kami. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang terkasih mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah banyak di hadirat Tuhan saat ini. Di minggu yang terakhir banyak kita memuji dan menyembah Tuhan. Banyak kita naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Kata-kata pengagungan buat Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Untuk sepanjang bulan ini. Kita akan menyelesaikan bulan ini. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya kasih setia Tuhan buat kita semua luar biasa. Ada berapa banyak yang mengalami kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, mari saya mau sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua. Di penghujung bulan ini saya percaya bahwa kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu bagi kita luar biasa. Amin. Nah ada beberapa firman Tuhan saya akan baca dari Mazmur pasal 103 ayat 17 dan 18. Saudara, hari-hari ini kita semua pasti mengalami kasih setia Tuhan. Ada berapa banyak? Oh, saya percaya kita semua. Mari Bapak Ibu kita baca ya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan, akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya selalu ingat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya tadi kita nyanyikan lagu berkali-kali. Saudara, saya percaya berkali-kali kita mengalami kasih setia Tuhan. Berkali-kali kita mengalami kekuatan Tuhan.
Tuhan kasih kekuatan buat kita dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan di depan kita 2025 ini. Banyak hal-hal yang terjadi di luar sana Bapak Ibu. Di awal tahun ini banyak hal-hal musibah-musibah yang terjadi. Tapi percayalah, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Orang-orang yang berharap, yang percaya kepada Tuhan. Ada berapa banyak yang terus mau mengalami kasih setia Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Saya percaya semakin kita ingat kebaikan Tuhan, semakin Tuhan memperhatikan kita. Semakin kita datang dengan pujian, dengan ucapan syukur buat Tuhan, semakin Tuhan mengingat kita. Amin saudara, mari terus bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Mungkin hari-hari ini ada banyak doa kita yang belum terjawab. Ya, ada banyak hal-hal yang kita rindu bahwa hari ini, tahun ini saya akan menuai doa-doa yang saya sudah sampaikan kepada Tuhan, sudah saya doakan, tapi mungkin belum terjadi. Tetap percaya. Amin saudara, tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tuhan selalu melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kadang-kadang waktu kita bukan waktu Tuhan. Amin saudara, ketika kita mengalami waktu Tuhan, baru kita bisa katakan, wah Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari pertama tetap miliki kepercayaan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya. Sebab Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Amin saudara. Nah satu ayat lagi yang saya mau katakan, ya, bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Nah ini dia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu dia saudara. Kadang kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia dengan Bapak Ibu dan saya. Yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Dia Tuhan tetap setia dengan Bapak Ibu dan saya. Walau kadang kita tidak setia. Tapi dia, Tuhan Yesus, katakan bahwa dia tidak pernah menyangkal dirinya. Artinya tetap apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Bahwa dia tetap setia dengan kita. Dia tetap setia dengan kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang selalu cari Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus setia. Walaupun kamu tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia kepadamu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, untuk memasuki tahun 2025 ini, kita akan menyelesaikan bulan Januari, kita akan masuk lagi di bulan yang baru. Mari terus dengan Tuhan, tetap percaya. Tuhan akan melakukan tepat pada waktunya apa yang Bapak Ibu rindukan. Sehingga di sana engkau akan bersaksi kepada banyak orang bahwa Allahku di dalam nama Tuhan Yesus, dia setia. Dia menjawab doa-doaku tepat pada waktunya. Menyembuhkan saya, mengangkat saya, memulihkan saya. Haleluya, amin saudara. Sehingga Bapak Ibu jadi saksi bagi banyak orang. Sehingga Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang menjadi percaya. Orang yang lemah dia akan dikuatkan kembali. Sehingga dia dituai. Pemulihan terjadi. Penuaian besar-besaran terjadi. Tahun 2025 ini. Ada berapa banyak yang mau menjadi berkat? Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami hanya mau bilang sama Tuhan terima kasih banyak. Tuhan terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kadang kami akui kami kurang setia. Tapi Tuhan tetap setia dengan kami. Anak-anak-Mu
umat orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami kurang setia, kurang percaya. Karena ada banyak hal yang mungkin doa-doa kami belum terjawab. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami kembali, pulihkan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Roh Kudus, mari urapi kami. Kami mau berkarya dalam hidup kami. Membuat kami tetap percaya, memilih tetap percaya. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Tuhan yang setia, Yesus yang setia dengan kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini Tuhan aku berdoa, mungkin ada umat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit. Mungkin ada di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang sakit, yang butuh pertolongan-Mu Tuhan, yang butuh kekuatan-Mu. Oh ralabasyakata karalabasyakata karalabayaraba. Tuhan, Bapa di surga, mari turun tangan memberkati mereka semua. Oh yang mungkin jatuh, Tuhan angkat mereka kembali. Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Sebab mereka percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat kami kembali lagi. Karena orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan, terima kasih yang putus pengharapan, Tuhan kuatkan kembali supaya mereka tetap berharap kepadamu. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan, dan banyak orang akan datang percaya kepadamu Yesus Kristus. Dalam tahun misi, visi penuaian tahun 2025 ini. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyakaralaba. Iralabasyekete kerebe karalabaya ralabasyaralabata karalabala. Iribikaralabaya ralabasyakata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah online ini. Oh Tuhan, menjamah, memulihkan, menguatkan, pengurapan turun bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus yang mungkin sedang mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih banyak Bapa. Kasih setia Tuhan bagi kami semua. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Bapa di surga, saat ini juga kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih lagi untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa bagi gembala C4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga. Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Berkati Tuhan apa yang hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Oh di dalam YouTube ini Tuhan, program-program YouTube Tuhan. Oh ralabasyaka Tuhan mengurapi, kuasa Tuhan mengalir. Sehingga setiap umat-Mu, orang-orang yang mengikuti Tuhan, mereka diberkati. Dipersiapkan menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu juga di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kami masing-masing. Kami berdoa kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan buat kami semua turun meliputi kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua untuk masuk di dalam penuaian yang besar ini Tuhan. Terima kasih banyak. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami memberkati Indonesia, bangsa kami, aman, damai, sejahtera, sentosa berlimpah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan Wakil Pak Gibran juga Tuhan menyertai, memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan untuk memerintah akan bangsa ini Tuhan, untuk Tuhan percayakan untuk Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, generasi Yeremia. Kami percaya pengurapan, kuasa, otoritas juga turun buat mereka. Dimanapun Tuhan utus mereka, pekerjaan, di kantor-kantor, bahkan di sekolah-sekolah.
di universitas-universitas, kampus-kampus. Tuhan, kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur, kami percaya Tuhan menyertai kami. Indonesia aman. Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada yang mengalami bencana-bencana alam dimanapun Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Sertai juga kekuatan bagi keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Dan Bapa di surga, saatnya juga kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan lalu kita mau terima berkat yang daripada Tuhan, menyelesaikan ibadah online kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.